apakah wajib pada saat kita memberikan duit atau harta zakat kepada orang yang menerima zakat dengan menyebutkan, Pak, ini zakat? Wajib tak? Mungkin di adatnya kita, Pak, di adat kita itu dipegang, diterima, habis itu didoakan, Allahumma mudah-mudahan Allah memberkahi dengan apa yang beliau berikan kepada kami, bima a'taita. Nah, itu yang doa-doa yang seperti itu. Tapi menjadi pertanyaan secara hukum fikih adalah, apakah orang itu ketika menerima zakat, haruskah kita memberitahukan kepada orang itu, Pak, ini harta zakat? Jawabannya secara umum tidak, Pak. Tapi dalam kondisi tertentu, iya. Dalam kondisi tertentu itu begini. Orang ini, beliau ini nanti ada orang-orang yang memang tidak termasuk sebagai orang yang berhak menerima zakat. Misalnya begini, Pak, beliau itu tidak boleh terima zakat. Tidak boleh terima zakat. Dengan kondisi keadaan beliau tidak boleh terima zakat. Nah, kalau yang seperti ini, Pak, kita ragu-ragu nih. Ini orang ini kira-kira masukkan enggak? Nah, kalau itu kita harus jelaskan, Pak, ini yang mau kita kasih harta zakat. Itu satu. Tapi kalau Bapak tanya secara umum apakah wajib kita sebutkan? Jawabannya enggak. Bapak kasih aja, tak terima. Habis itu adat kita didoakan. Itu sebenarnya adat-adat yang bagus, Pak. Dan kemudian diterimakan, saya terima zakatnya, bagus juga. Tapi bicara secara umum tidak disyaratkan tentang itu. Baik. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, jangan melambat-lambatkan zakat fitri. Waktu makruhnya adalah memperlambatnya dari sholat id sampai terbenamnya matahari. Jadi di hari raya belum dibagi juga lagi, sampai terbenamnya matahari. Hari raya itu belum dibagi lagi. Ini kasusnya, Pak, bukan kita biasanya. Kalau kita biasanya sebelum hari raya beres sudah zakat fitri. Yang susah ini biasanya siapa, Pak? Amil yang kebanyakan terima zakat. Kan bayangkan, Pak, bagi beras 6 ton. Bagi beras 6 ton. Wah, bingung nih. Siapa? Amil, panitia amil zakat ini bingung. Mana kami bagi nih? Mana catatan yang miskin? Dapat semua sudah. Yang Bang, yang cadangan untuk dibagikan sudah juga sudah. Bingung, Pak, mencatat. Nah, itu yang kemudian terjadi bahwa beras zakat yang seharusnya dibagikan di malam hari raya masih ketahan sampai di hari raya. Saking bingungnya panitia, kapan? Aku ada sibukan juga ini di rumah. Aku juga mau persiapan buat masjid. Nah, akhirnya tidak terbagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketahanlah beras-beras zakat itu sampai di hari raya. Apa hukumnya ketahan sampai di hari raya itu belum didistribusikan? Makruh. Sampai kapan? Sampai ke azan maghrib. Kecuali kalau ada alasan. Apa contoh alasannya? Oh, ada yang kami tunggu nih. Siapa yang kami tunggu? Ada orang-orang tertentu, dia tuh fakir miskin, yang kebetulan lagi musafir sebentar, itu kami tunggu. Itu boleh ditunggu. Yang kedua adalah seperti menunggu qaribin, ada keluarga dekat yang dia tuh fakir, atau orang fakir yang dia tuh adalah orang yang soleh, ditungguin. Itu boleh. Tapi pada dasarnya secara hukumnya, kalau sudah lewat daripada sholat id sebelum terbenamnya matahari, hukumnya makruh. Kalau sudah terbenam matahari di hari raya itu, maka hukumnya haram. Takhiruhu an yaumil aidi illa li'udrin. Maka kalau sudah lewat daripada terbenamnya matahari dari hari raya bukan sholat id. Hari raya itu berarti azan maghrib di hari raya itu. Nanti hari raya hari apa? Insyaallah hari apa, Pak? Wah, khilaf ini. Ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Nah, ulun pian Selasa, Kamis, Rabu aja lah misalnya. Ini kan contoh ini. Contoh misalnya di Rabu. Rabu itu misalnya kita sholat id, hari Rabu itu sholat id. Sampai ke azan maghrib di hari Rabu itu masih belum dibagikan, maka setelah salat azan maghrib itu hukumnya adalah haram. Keterlambatan itu hukumnya haram, kecuali kalau ada udzur. Wa takunu qadha'an, dan hukumnya menjadi qadha'. Baik.
Kemudian saya singkat saja pada jamaah, diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan kepada setiap muslim, merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka atau budak. Jadi anak kita itu termasuk siapa yang menjadi kewajiban? Anak kita yang belum balik, kewajiban membayar zakatnya dibebankan kepada orang tuanya yang memberikan nafkah. Baik. Ada contoh di sini para jemaah. Contoh aja lah. Kalau istrinya mampu, suaminya tidak mampu. Suaminya tuh santai aja Pak di rumah. Santai. Istrinya kebetulan yang bekerja. Padahal kepala keluarga itu adalah suami. Jadi kalau dilihat dari kategori fakir, miskin, kalau dilihat kategorinya, suami itu fakir, tidak punya apa-apa. Cuma kebetulan menikah dengan orang kaya, ya dengan orang kaya, orang sugih. Jadi kalau dilihat person orangnya itu, ini kasihan pokoknya. Pergi ke masjid, baju compang-camping, padahal kaya. Yang kaya siapa? Kalau ditanya, Pak Pian ini padahal kalau dilihat rumah itu punya istri, saya tidak punya apa-apa. Nah seperti ini, pertanyaannya adalah wajiblah bayar zakat. Dia itu kalau kita kategorikan kategori fakir, si suami, tapi si istri masuk kategori. Jadi si istri, si suami termasuk mustahik zakat. Kalau si istri termasuk, kalau dilihat harta kekayaannya, muzakkiyah, sebagai orang yang memberi zakat. Yang kita lihat itu istrinya kah atau suaminya Pak? Apa Pak? Suami. Berarti wajib zakat lah. Kalau ini tidak wajib zakat. Istrinya yang mampu tadi wajib zakat. Sementara kewajiban zakat di dalam keluarga itu dibebankan kepada kepala keluarga. Ini masalah yang tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Tapi kalau kejadian seperti apa Pak? Jawabannya adalah wa idza a'sara zawju an fitrati zaujatihi, apabila suami itu termasuk kategori orang yang susah, tidak mampu untuk membayarkan zakat fitrah buat keluarganya, dalam hal ini istrinya, fala tajibu alaihi, suami tidak wajib. Saya kata suami masuk kategori mustahik zakat. Jangankan buat saya, jangankan buat istri, maksudnya buat diri saya tidak mampu. Baik, kalau begitu wala yalzamuha fitratu nafsi, tapi tidak dilazimkan juga zakat itu fitrahnya untuk diri si perempuan. Jadi bagaimana? Walakin mustahabul ikhrajuha. Jadi si istri wajib lah, enggak juga Pak. Karena itu dibebankan kepada, maka si istri kalau mau mengeluarkan hukumnya apa Pak? Sunnah dikeluarkan. Tapi kalau dia, tapi insya Allah dikeluarkan. Insya Allah dikeluarkan. Tapi tidak wajib dikeluarkan.